zuhud, sesuatu amalan yang sedikit sekali pada zaman sekarang ini dilakukan oleh kebanyakan dari umat Islam. Zuhud. Zuhud artinya menghilangkan ketergantungan hati seseorang terhadap dunia. Jadi tidak adanya ketergantungan hati kita, keterkaitan hati kita terhadap dunia. Dunia itu isinya ya harta benda, kemewahan, kemewahan di dunia ini, harta benda, wanita, kedudukan, jabatan, itu adalah dunia. Tidak adanya ketergantungan, keterkaitan hati dengan hal-hal ini, dengan harta benda, kekayaan, wanita dan jabatan, kedudukan, ini yang disebut dengan zuhud. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-71, yaitu tentang zuhud. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadi was-sab'un. Al-hadi utawi kang nomor siji wa sab'un lan 70 siji iku az-zuhdu zuhud wa qisarul amali lan cendeke angen-angen. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asyratuha. Fahal yang zuruna mongko ana ta padha ningali sapa wong akeh illa sa'ata kejaba ing kiamat anta tiyahum ing yen to teka apa kiamat ing wong akeh baghtatan tiba-tiba. Faqad jaa mongko teman-teman wis teka apa asyratuha pira-pira tandane saah. Wali hadithi Anas bin Malik wa Sahl bin Sa'din fi sahihain. Bu'ithtu, wanya dihilangkan, wanya dicoret. Bu'ithtu dan utus sapa ingsun ana ya ingsun wa sa'atalan. Kiamat iku kahata ini kaya driji loro iki. Wa asyara boleh dibaca wasa'ata, boleh dibaca wasa'atu. Berarti kalau wasa'ata wawunya wawu ma'iyah, maf'ul ma'ah. Wa asyara lan awah isyarat sapa Kanjeng Nabi bi isba'aihi kelawan triji lorone Nabi. Rupane as-sababati triji telunjuk was-sabab wal wusta lan triji tengah. Wa hadithi Ibni Abbas fi sahihil Bukhari ni'matani nikmat loro maghbunun kang ten tipu fihima ing dalam nikmatani sapa kasirun wong akeh minan nasi saking manungsa. As-sihhatu iku rupa sehat wal farahu lan waktu kosong. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala ansyadani Abu Ismata Muhammad bin Ahmad as-Sijistani bil Basrati li nafsihi fi hadzal ma'na. Amba'ana was nyeritani ing kita sapa khairu bani Adam sa api-api bani Adam tegese Kanjeng Nabi Muhammad wa ma'ala Ahmad lan ora ana iku ing atase Kanjeng Nabi Ahmad Muhammad illal balagh kejaba nyampeaken. Annasu utawi manungsa iku maghbununa katipu sapa annas fi ni'matai ing dalem nikmat loro sihhati abdanihim nikmat sehate pira-pira badane annas wal faragh lan waktu kosong.
Wa hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin yang dalam kitab Sahih Muslim. Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'maluna fattaqud dunya. Inna dunya satemene dunya iku khulwatun manis khadiratun kang ijo. Fa inna Allaha mangka satemene Allah iku mustakhlifukum amrih ganti ing sira kabeh fiha ing dalem dunia. Kaifa fanazirun mangka ningali kaifa ta'malun halih kaya apa ta'maluna nglakoni sapa sira kabeh. Fattaqu mangka wedya sapa sira kabeh ad-dunya ing dunya wattaqu lan wedya sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Fa inna awwala fitnati Bani Israel mongko sak temene kawitane fitnahe Bani Israel iku kanat ana apa fitnatu Bani Israel iku fin nisa'i ing dalam pira-pira wadon. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini adalah zuhud, sesuatu amalan yang sedikit sekali pada zaman sekarang ini dilakukan oleh kebanyakan dari umat Islam. Zuhud. Zuhud artinya menghilangkan ketergantungan hati seseorang terhadap dunia. Jadi tidak adanya ketergantungan hati kita, keterkaitan hati kita terhadap dunia. Dunia itu isinya ya harta benda, kemewahan, kemewahan di dunia ini, harta benda, wanita, kedudukan, jabatan, itu adalah dunia. Tidak adanya ketergantungan, keterkaitan hati dengan hal-hal ini, dengan harta benda, kekayaan, wanita dan jabatan, kedudukan, ini yang disebut dengan zuhud. Kita diperintahkan untuk zuhud fit dunia ini agar kita selamat dari fitnah dunia ini. Karena dunia ini menipu, dunia ini membahayakan bagi orang yang mencintainya. Dalam para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Seseorang itu melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan rata-rata dikarenakan hubbud dunya. Seseorang kenapa dia mencuri? Karena hubbud dunya. Kenapa dia korupsi? Kenapa dia merampok? Kenapa dia memakan harta orang lain tanpa hak? Kenapa dia ghasab? Karena hubbud dunya. Karena hubbud dunya, karena mencintai harta benda sehingga dia melakukan berbagai macam perkara yang diharamkan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta benda dunia itu. Kenapa orang rela untuk memakan hasil riba, melakukan muamalah ribawiyah? Kenapa? Karena hubbud dunya, karena dia cinta terhadap harta benda, kekayaan, maka dia melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan harta benda tersebut. Kenapa seseorang misalnya menjual agamanya untuk misalnya kepentingan dunia? Ya karena dia ada hubbud dunia, ada cinta terhadap dunia. Terkadang seseorang berfatwa tanpa ilmu karena untuk dunia, agar dia mendapatkan ridha manusia, agar dia bisa mendapatkan
sejumlah uang dari seseorang yang berpesan fatwa tentang kepadanya, maka untuk meraih semuanya itu seseorang bahkan rela untuk menjual agamanya, berfatwa tanpa ilmu demi meraih apa yang dia inginkan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Hubbud dunia sangat merusak. Sebagian orang karena kedudukan, karena ingin meraih jabatan, dia menyuap, dia melakukan tipu daya, dia mencaci maki, dia menfitnah, dia menghibah, dia melakukan namimah karena menginginkan kedudukan jabatan di dunia ini. Ingin menjadi presiden, ingin menjadi menteri, ingin menjadi gubernur, bupati dan sebagainya, bahkan kepala desa dan seterusnya, kepala RT dan seterusnya. Dia rela untuk menfitnah lawan, dia rela untuk mencela, mencaci, menghibah dan seterusnya. Ini dosa-dosa yang diakibatkan karena seseorang hubbul jah, dia cinta terhadap kedudukan di dunia ini, dan itu adalah bagian dari dunia. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Karena seseorang mencintai seorang perempuan, maka dia rela melakukan berbagai macam kemaksiatan. Terkadang seseorang berzina, seseorang berkhalwah, seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya karena mencintai seorang perempuan. Karena mencintai seorang perempuan, dia juga mau korupsi, dia mau menipu dan sebagainya, mau berbohong dan seterusnya, karena untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari keinginan-keinginan yang diminta oleh seorang perempuan dan seterusnya. Ini semuanya adalah akibat dari hubbud dunia, itu sangat membahayakan. Karena itulah maka kita dianjurkan untuk zuhud, menghilangkan kecintaan terhadap dunia dari dalam hati kita, menghilangkan keterkaitan, ketergantungan hati kita terhadap dunia. Jika kita telah terlepas dari itu, maka kita akan senang. Hidup kita akan terbebas dari berbagai macam kemaksiatan yang bisa membahayakan akhirat kita nanti. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zahida fid dunya yurihu qalbahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia itu dia telah menyenangkan hatinya sendiri di dunia dan di akhirat. Dia telah membuat hatinya itu istirahat, hatinya senang di dunia dan di akhirat. Karena dia akan terbebas dari berbagai macam kesalahan-kesalahan dalam kehidupan di dunia, sehingga dia menjadi senang di dunia dan nanti akan menjadi senang di akhirat. Nah, sebaliknya, waraghibu fid dunya yut'ibu qalbahu fid dunya wal akhirah. Seseorang yang cinta terhadap dunia, maka itu akan membuat capek hatinya di dunia maupun di akhirat. Dia nggak akan bisa selesai dalam segala urusan, dia nggak akan bisa tenang dalam kehidupannya di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat, karena akan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam kehidupan dia di dunia. Nah, karena itulah maka zuhud ini sangat dianjurkan di dalam Islam, dan ini adalah bagian dari keimanan karena akan membantu seseorang dalam menyempurnakan keimanannya, membantu seseorang untuk taat kepada Allah, dan membantu seseorang untuk menghindarkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa zuhud, menghilangkan kecintaan terhadap dunia, maka kita harus tahu bahwa dunia ini pendek. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama.
Kita hidup di dunia ini hanya singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan di sini, beliau mengatakan bahwa bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Beliau mengatakan ketika aku diangkat menjadi nabi, beliau mengatakan kiamat itu sudah seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan dua jari telunjuk dan juga jari tengah. Artinya apa? Seperti ini. Kalau diibaratkan ini kiamat, ini dunia, maka dilihat mana yang lebih dunia ini, mana lebih dekat kemana. Jadi diibaratkan ini yang sudah berlalu, masa yang sudah berlalu, dan ini adalah masa yang mendekati kiamat. Artinya sudah sangat pendek. Waktu yang berlalu dari umur dunia ini lebih panjang dari yang akan datang. Bisa dipahami? Jadi waktu umur dunia ini sudah tua. Umur dunia ini yang sudah terlewatkan itu lebih panjang dan lebih banyak dibandingkan umur dunia yang tersisa. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kondisinya sudah dekat, kiamat itu sudah dekat. Artinya lebih waktu menuju kiamat itu lebih dekat dibandingkan dengan waktu yang sudah berlalu dari umur dunia ini. Nah, meskipun kita tidak tahu secara persis berapa umur dunia ini. Sejak diciptakan itu berapa lama? Kita tidak tahu secara persis. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan barat, misalnya mengatakan dunia ini umurnya sudah 50 juta tahun misalnya. Sudah 30 juta tahun, umurnya sudah seperti itu. Nah, ini adalah teori-teori yang bukan merupakan hakikat ilmiah, bukan kebenaran ilmiah, tetapi hanya sebuah teori-teori yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan juga yang lain tentang umur-umur dari dunia ini, yang lainnya misalnya penciptaan ini, jarak di antara keduanya itu sekian ribu tahun dan seterusnya, itu semuanya adalah teori-teori karena nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran, juga nggak ada disebutkan dalam hadis-hadis, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai landasan. Yang kita tahu yang seperti dikatakan oleh Nabi bahwa umur dunia yang sudah lewat itu jauh lebih lama dibandingkan umur dunia yang tersisa. Kalau misalnya diibaratkan manusia pada umumnya misalnya dia ditetapkan umurnya 70 tahun. Maka ini dia sudah 60 tahun. Artinya umur yang sudah dilalui berapa? 60 tahun. Yang belum dilalui berapa? 10 tahun. Berarti yang sudah lewat lebih banyak dari yang akan datang. Seperti itulah umur dunia. Yang sudah dilalui oleh dunia ini itu lebih lama dibandingkan yang tersisa. Sisa umur dunia ini yang tersisa itu tinggal sedikit lagi. Itu jika kita memahami hal seperti itu, maka kita nggak akan tulul amal. Kita tidak akan panjang angan-angan karena kehidupan dunia ini memang tidak lama. Dalam ayat Al-Quran yang juga disebutkan di sini dikatakan Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan tanda-tanda yang mendahului terjadinya kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar dari kiamat. Ini kan sebenarnya sebagai peringatan bagi manusia. Dan hari ini
tanda-tanda kecil kiamat itu seluruhnya sudah terjadi kecuali satu saja, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu saja yang belum. Selain itu tanda kecil kiamat seluruhnya sudah terjadi. Tinggal satu tanda kecil, yaitu lahirnya Al-Mahdi dan memenuhinya Al-Mahdi dunia ini dengan keadilan. Setelah itu akan muncul tanda-tanda besar kiamat dan terjadi kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini bahwa kiamat itu datang baghtah, artinya secara tiba-tiba. Maksudnya ini adalah ancaman karena kiamat nanti itu akan terjadi ketika di bumi ini tidak ada orang yang muslim, semuanya kafir. Kiamat akan terjadi pada orang-orang kafir, tidak terjadi kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kiamat besar. Bagaimana dengan kematian seseorang yang juga datang baghtah, datang secara tiba-tiba. Orang bisa mati kapan saja. Tidak disyaratkan untuk mati dia harus sakit lama. Tidak disyaratkan untuk mati seseorang harus sakit jantung, seseorang harus sakit paru-paru, seseorang harus misalnya harus tertabrak mobil dulu baru bisa mati. Enggak. Orang tidur saja bisa enggak bangun dan dia bisa mati seterusnya. Orang berjalan saja, berjalan kaki, dia bisa mati, tiba-tiba jatuh dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Artinya kematian datang secara tiba-tiba. Karena itulah, untuk apa seseorang panjang angan-angannya seakan-akan dia hidup di dunia ini 1000 tahun, seakan-akan dia hidup akan selamanya. Semestinya dia berpikir tentang hal itu, bahwa dia di dunia ini hanya sebentar saja. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing atau orang yang melewati sebuah jalan. Kalau kita asing di sebuah daerah, maka kita akan pergi. Seperti halnya misalnya orang yang kembali itu turis misalnya, yang ke Indonesia misalnya, mereka hanya untuk berwisata. Setelah wisata ya dia akan pergi, nggak akan lama dia di sini. Meskipun di sini ada jeda waktu, akan lebih cepat lagi ketika Nabi mengatakan awabiru sabil, atau seperti orang yang hanya sekedar lewat. Ketika kalian misalnya pergi ke Jakarta, kemudian kamu lewat mana? Lewat Yogyakarta, hanya lewat saja. Lama apa enggak kita di Jogja? Enggak lama, sekedar lewat. Kalaupun berhenti di stasiun misalnya, ya paling berapa menit, kemudian berangkat lagi. Seperti itulah kita di dunia ini. Enggak lama kita di dunia ini, hanya sebentar, kemudian kita akan kembali melanjutkan perjalanan di akhirat yang abadi. Apakah di dunia yang pendek ini kemudian kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk mengikuti hawa nafsu kita yang menjadikan kita kemudian akan celaka di akhirat yang abadi. Tentu orang yang berakal, dia akan berpikir seperti itu dan dia tidak akan melakukannya. Meskipun ini super sulit, mudah kita mengucapkannya, tetapi untuk kita bisa seperti itu sangat berat, dan orang-orang tertentu yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, hadis Ibni Abbas dalam Sahih Al-Bukhari,
Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu yang dilalaikan atau tertipu dengan dua nikmat itu. Artinya manusia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya nikmat tersebut, sehingga dia kemudian menjadi celaka karena dia tidak memanfaatkannya. Dan di kemudian hari ketika dua nikmat ini sudah hilang darinya, maka yang muncul adalah penyesalan di belakang. Dia akan menyesal. Kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa saya dulu nggak melakukan ini, dan seterusnya. Apa itu dua nikmat? Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang, waktu kosong. Banyak orang tertipu dengan kedua nikmat itu dengan pengertian dia tidak menggunakan dua nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kesehatan ini luar biasa nilainya. Dengan badan yang sehat, seseorang itu bisa melakukan banyak sekali hal. Dengan badan yang sehat, kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Dengan kesehatan, kita bisa menghafal, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa sholat dengan berjamaah, kita bisa berpuasa, kita bisa berbuat kebaikan yang tidak terkira jumlahnya dengan kesehatan. Berbeda jika seseorang sudah nggak sehat lagi. Hadir dalam majelis ilmu sudah nggak bisa. Menghafal apalagi, jangankan menghafal. Baca buku aja sudah pusing misalnya. Lihat tumpukan buku aja sudah pusing karena sakit. Karena sakit. Apalagi kemudian untuk sholat dia sangat berat karena penyakit yang dideritanya. Kalau seseorang misalnya, sebagian orang kalau dia sudah sampai pada taraf ini, ketika kesehatan sudah hilang darinya, sebagian mereka menyesal. Kenapa dulu waktu saya sehat, saya tidak sholat. Sekarang saya mau sholat, sudah nggak bisa lagi. Kenapa dulu saya ketika sehat, saya tidak hadir dalam majelis ilmu. Sekarang saya ingin belajar, tetapi saya sudah nggak bisa lagi. Yang muncul adalah penyesalan di belakang setelah kenikmatan itu hilang dari kita. Ketika kita sehat seperti ini, kamu mau sholat berapa rakaat? Bisa apa enggak? Bisa. Apalagi masih syabab, masih muda-muda dan mudi-mudi, muda dan mudi. Kamu mau apa? Mau sholat 100 rakaat? Kuat kamu, kaki kamu kuat, kesehatan kamu mendukung. Enggak akan kamu jatuh dengan sebab kamu melakukan itu. Dengan kesehatan dan waktu muda sekarang ini, dalam sehari kamu mau menghafal kitab-kitab, mau menghafal Al-Quran, enggak ada masalah. Enggak ada masalah bagi kamu ketika kalian masih muda-muda seperti ini. Tetapi ketika sudah tua, coba tanyakan kalau enggak percaya kepada orang-orang tua itu, gimana mbah jadi orang tua mbah misalnya. Katanya enak apa enggak misalnya jadi orang tua. Gimana, bisa enggak ngapal? Coba dihafalkan Mukhtasar ini mbah, bisa enggak? Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Udah enggak bisa. Sudah kalau seseorang itu sudah habis masa mudanya, dia sudah enggak banyak bisa melakukan banyak hal. Karena itulah maka nikmat sehat, nikmat muda ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita nanti tidak menyesal, tidak timbul penyesalan di belakang hari nanti. Manfaatkan betul-betul. Ini waktu yang sangat berharga. Keberadaan kalian misalnya sekarang di pondok pesantren ini sesuatu yang sangat berharga sekali.
Setelah nanti berlalu waktu 3 tahun, waktu 4 tahun, sudah waktunya kamu pulang ke rumah. Jika waktu ini tidak kamu manfaatkan sebaik-baiknya, kalian akan menyesal di belakang. Ketika di rumah, ketika ternyata kamu diminta oleh masyarakat untuk ini dan itu, ada kesempatan untuk berjuang, ada kesempatan, tetapi kamu ketika belajar tidak sungguh-sungguh, maka yang muncul adalah penyesalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita menasihatkan kepada kita semuanya agar memanfaatkan waktu sehat dengan sebaik-baiknya untuk memenuhinya dengan berbagai macam ketaatan. Meskipun ada juga orang yang sudah tua bahkan sakit bisa melakukan banyak hal, ya karena sebagian karena himmahnya yang sangat kuat. Ada juga cerita seorang waliullah, karena memang dari awal dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kecintaannya terhadap sholat, ada diceritakan seorang wali, dia sudah sakit, dia sudah lumpuh, nggak bisa untuk melakukan aktivitas, nggak bisa melakukan aktivitas ibadah dan lainnya dengan sempurna secara zahir. Tetapi wali ini kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya hanya untuk melakukan sholat saja. Allah mengabulkan doanya. Ketika dia akan sholat, dia sembuh dari lumpuhnya, dia sholat. Setelah salam, lumpuh lagi. Ada yang seperti itu. Itu pengecualian, itu orang-orang tertentu yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada umumnya orang kalau sudah sakit, sudah lumpuh misalnya, ya udah sholat pun dia nggak bisa sempurna, nggak bisa dia sempurna dalam melaksanakan ibadah. Itulah maka yang harus kita pikirkan dan kita harus angan-angan agar kita bisa kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wal faragh, waktu kosong juga begitu, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita sudah sibuk, sekarang kalian super kosong, kalian yang maksudnya para santri ini, waktunya 24 jam kosong. Apa kerja kalian? Apakah kalian dituntut untuk bekerja? Apakah kamu sudah punya istri atau punya suami yang kamu harus khidmah kepadanya? Apakah kamu, kan enggak, kamu udah kamu diantarkan ke sini sebagai free, udah kamu nggak usah cuci piring di rumah, nggak usah nyapu di rumah, kamu nggak usah membantu orang tua, udah kamu belajar saja. Berarti waktunya kosong 24 jam. Nah di sini apa? Di sini kamu tergantung, kalau kamu mau memanfaatkannya dengan baik waktu kosong ini untuk belajar, maka kalian tidak akan menyesal. Tetapi jika kamu waktu kosong yang diberikan ini kamu tidak manfaatkan, maka akan muncul penyesalan di saat kalian nanti sudah sibuk. Ketika kalian nanti pulang, kemudian sudah memiliki istri, sudah punya istri, kemudian punya anak-anak lagi, maka betapa kesibukannya akan luar biasa. Belum lagi ketika kamu harus bekerja, kamu harus melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan seterusnya, maka kesibukan akan sangat banyak dan kesempatan untuk belajar akan sangat sedikit, kesempatan untuk melakukan berbagai kebaikan akan sangat kecil. Di saat itu seseorang akan bisa menyesal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Al-waktu kas-saif. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang.
Jika kamu tidak menggunakannya untuk memotong, maka pedang itu yang akan memotong kamu. Jadi ini artinya waktu sangat berharga bagi kita, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa ada manfaat yang kita lakukan. Ini kemudian dinazamkan, hadis ini dinazamkan oleh Abu Ismah Muhammad bin Ahmad As-Sijistani. Beliau mengatakan amba'ana khairu bani Adam wa ma'ala Ahmada illal balagh. An-nasu maghbununa fi ni'matai as-sihhati abdanihim wal faragh. Ini sudah kita jelaskan tadi, karena ini adalah menjelaskan atau menyebutkan apa yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Inna dunya khulwatun khadirah. Sebenarnya sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, artinya menyenangkan. Menyenangkan apa? Ya, menyenangkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dunia ini luar biasa, manis, terasa manis, dirasakan oleh hawa nafsu kita. Khadirah, kita memandang sesuatu yang hijau, menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Iya kan? Kalau kita misalnya harta benda, sebagian kita membayangkan gimana ya kalau saya kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tiap hari bisa jalan-jalan, mau beli sesuatu semuanya tercukupi, mau makan enak tinggal beli, enak ya. Misalnya, itu khulwatun. Dunia memang seperti itu. Mungkin sebagian kita kan juga sering membayangkan seperti itu, apalagi lewat di jalan, wah ada orang naik mobil mewah, kayaknya kalau saya punya itu enak. Ada orang misalnya jalan-jalan di mall misalnya, wah belanja apa saja bisa, tiap hari ada paket datang, kayaknya enak. Misalnya karena ada sebagian yang seperti itu, enak sekali ya jadi dia dengan harta uang yang melimpah. Dunia memang seperti itu. Itu misalnya si fulan punya, dia jabatannya tinggi, dia memiliki pengaruh di masyarakat, enak kayaknya jadi dia. Sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menyenangkan. Si fulan istrinya cantik, 4 laki bukan hanya 1. Itu kan menggiurkan, menggiurkan bagi kita. Bagaimana kita bisa seperti itu. Begitulah dunia, sangat menggoda. Dunia ini begitu sangat menarik bagi kita. Tetapi kita jangan tertipu oleh dunia ini. Kita jangan tertipu oleh dunia ini. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa dunia itu taghurru, tadurru, wa tamurru. Jadi dia taghurru, dia menipu. Tadurru, dia memberikan bahaya, madarat kepada kita. Tamurru, kemudian dia lewat begitu saja. Dia berjalan begitu saja, terlewat dengan menimbulkan penipuan terhadap kita, orang yang mencintainya, orang yang hatinya terpaut dengannya dan akan memberikan bahaya kepadanya baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Dunia ini seperti itu,
seperti itu kondisinya. Memang menarik. Siapapun bisa terkecoh oleh dunia ini, bisa gelap mata dengan hal yang seperti ini, dengan dunia ini. Begitu sangat memukau, memukau. Bukan hanya orang biasa, orang yang dibilang tidak biasa pun bisa terlena. Seorang ustadz bisa terlena dengan kehidupan dunia ini. Seorang kiai juga bisa terlena dengan menariknya kehidupan dunia ini. Nah, kita tahu sendiri tentang hal yang seperti itu. Fa innallaha mustakhlifukum fiha. Padahal Allah Subhanahu wa taala nanti akan di dunia ini kan akan lewat begitu saja bergantian. Dulu yang menikmati dunia ini orang-orang tua kita, sebelumnya mbah-mbah kita, sebelumnya adalah bapaknya mbah-mbah kita, nenek moyang kita dulu yang menikmati dunia ini. Sekarang ganti kita yang menikmati dunia ini. Setelah ini kita pergi, orang setelah kita yang akan menikmati dunia ini. Fanadhirun kaifa ta'malun. Allah itu nanti akan menilai apa yang kita lakukan di dunia yang pendek ini. Apa yang kita lakukan. Bukan berarti ini ilmu Allah itu hadis, bahwa Allah kemudian gak tahu tentang apa yang kita lakukan setelah itu menjadi tahu. Tidak. Tidak seperti itu maksudnya ketika dikatakan fanadhirun kaifa ta'malun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Apa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum manusia itu melakukannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia. Tetapi maksud di sini fanadhirun kaifa ta'malun, bahwasanya Allah akan memperlihatkan kepada manusia apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, padahal dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini tidak lama. Apa yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan manusia di kehidupan dunia ini, kita akan mengetahui hal tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap dunia, jauhilah dunia. Jauhilah dunia. Wattaqun nisa. Ini secara khusus, meskipun nisa itu bagian dari dunia, tetapi di sini disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan ya betul-betul kita harus hati-hati soal nisa, seorang tentang perempuan ini kita harus hati-hati. Bahkan dikatakan oleh Nabi, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Pertama kali fitnah yang menimpa Bani Israel itu ada pada perempuan. Ini bukan celaan terhadap perempuan, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang nyata, bahwa banyak laki-laki yang kemudian menjual agamanya demi perempuan. Banyak seorang laki-laki yang rela untuk melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah demi seorang perempuan. Fitnah yang sungguh membahayakan kalau seseorang tidak mewaspadainya, kalau seseorang tidak berhati-hati terhadap masalah ini. Kenapa Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh raja ketika itu? Raja yang zalim. Kenapa dibunuh? Karena raja itu cinta perempuan, karena soal perempuan. Raja itu ingin dengan saran istri, jadi dia memiliki istri yang jahat, perempuan jahat, memiliki anak perempuan. Dia ingin anaknya ini nanti yang akan berkuasa, sehingga ketika suaminya ingin menikah, dia tidak ingin nanti ke orang lain.
Perempuan ini nggak ingin ke orang lain kekuasaan, harta benda yang dimiliki raja itu tidak terbagi kepada orang lain. Sehingga ketika raja ini ingin menikah dengan perempuan yang lain, ini berusaha dicegah dan perempuan itu mengatakan nikahi saja anak saya. Nah, kan nggak boleh dalam hukum Islam seperti itu, menikahi anak istrinya. Nah, sehingga Nabi Yahya alaihissalam ketika dimintai fatwa tentang hal itu, beliau mengatakan haram, nggak boleh melakukan hal itu. Tetapi kemudian istrinya yang menginginkan dunia karena hubbud dunia, kemudian menghasut suaminya, bunuh saja Yahya itu kalau menghalangi kemauan kamu untuk menikahi seorang perempuan yang itu adalah anak dari istrinya tersebut. Akhirnya dibunuh. Untuk apa? Demi untuk mendapatkan seorang perempuan untuk bisa dia nikahi. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya ini sangat membahayakan seseorang jika tidak mewaspadainya. Tidak mewaspadainya. Seseorang bisa jatuh tersungkur di dunia dan di akhirat gara-gara ini, gara-gara masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus itu mengatakan fattaqud dunya wattaqu an-nisa, wattaqun nisa. Ini untuk menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap fitnah yang akan ditimbulkan dari dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia disebutkan bahwa oleh sebagian ulama ad-dunya kadzabah. Ad-dunya kadzabah. In raqibtaha hamalatka wa in raqabatka qatalatka. Dunia itu seperti binatang tunggangan, seperti kuda dan sebagainya ya, binatang yang untuk tunggangan. Atau kalau zaman sekarang ya seperti mobil, itu kan untuk dikendarai. Dunia itu seperti itu. Jika kamu itu menaikinya di antaranya, di atasnya, maka apa yang kamu dapatkan? Hamalatka. Maka binatang tunggangan itu, kuda itu, atau zaman sekarang kita bawa ke zaman sekarang, mobil itu akan membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan. Kamu mau ke Surabaya, dia akan membawanya ke Surabaya. Kamu mau ke Jakarta, dia akan membawa kamu ke Jakarta. Sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu menaiki kendaraan ini, akan sampai kepada apa yang kamu tuju. Dunia ini juga begitu. Jika kamu harta, benda, kedudukan dan sebagainya kamu naiki, bukan kamu yang dinaiki, tetapi kamu yang menaikinya, maka itu akan membawa kamu kepada keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Kamu punya harta, kamu infakkan untuk dakwah Islam, kamu gunakan untuk ketaatan. Maka apa yang akan kamu dapatkan? Kamu akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya, wa in raqabatka, wa in raqabtaha, wa in raqibtaha, jika kamu itu menaikinya tadi, hamalatka. Sekarang sebaliknya, wa in raqibatka qatalatka. Jika dunia itu yang menaiki kamu, qatalatka, maka dia akan membunuh kamu. Mobilnya yang menaiki kamu, ya kamu mati dilindas oleh mobil itu, ya kan? Ini dari sisi zahirnya seperti itu. Jika kudanya yang menaiki kamu, ya kamu diinjak mati. Jika mobilnya kamu yang di bawah, mobilnya yang di atas, bukan kamu di atas mobil, tapi mobilnya di atas kamu,
ya habis, mati kamu karenanya. Dunia ini juga seperti itu. Jika dunia menaiki kamu, bukan kita menaiki dunia, dunia yang mengatur kita, maka kita nggak akan selamat. Nggak akan selamat di dunia, nggak akan selamat di akhirat. Maka dunia ini harus kita kendalikan. Untuk menjadi zuhud, kita tidak harus menjadi orang fakir, miskin. Tetapi kita untuk menjadi zuhud, bisa kita menjadi orang yang kaya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang kaya raya. Tetapi beliau zahid. Beliau gunakan harta bendanya untuk ketaatan kepada Allah. Setiap hari beliau memberikan makan ribuan rakyatnya dengan makanan-makanan yang enak, yang nikmat. Tetapi yang beliau makan adalah roti yang paling tidak enak, yang paling kasar, yang paling keras. Itu yang beliau makan. Karena nggak ada hubbud dunia dalam hati beliau dengan kekayaan yang melimpah yang beliau miliki. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak harus menjadi orang miskin untuk bisa zuhud. Untuk artinya apa? Orang bisa dunia ada bisa di tangannya dengan tetap dia zuhud, meskipun itu susah, meskipun itu sulit. Secara zahir orang yang memiliki harta melimpah misalnya akan lebih sulit untuk zuhud daripada orang yang nggak memiliki harta. Tetapi itu bukan syarat. Miskin itu bukan syarat untuk bisa zuhud. Terhadap kecintaan terhadap dunia itu, atau itu kan adanya di mana? Di dalam hati. Di sini masalah zuhud itu tadi kita katakan yaitu tidak adanya kecintaan dan ketergantungan hati terhadap dunia. Dia mana? Di dalam hati seseorang. Di dalam hati seseorang, bukan di luar, bukan secara zahir. Sehingga bisa jadi seseorang itu duitnya banyak, tetapi hatinya tidak ada keterpautan dengan uang yang ada di tangannya. Bisa jadi istrinya 2, 3, 4 misalnya, tetapi hatinya tidak terkait dengannya. Artinya seseorang tidak disyaratkan untuk tidak punya dunia untuk menjadi zuhud. Hanya saja jika seseorang itu memiliki ada harta, ada dunia di tangannya, itu lebih berat untuk bisa zuhud dibandingkan dengan mereka yang sedikit yang tidak ada dunia di tangannya. Nabi Isa alaihissalam orang yang zahid, dan beliau nggak ada dunia di tangannya. Beliau tidak memiliki harta, bahkan beliau tidak memiliki rumah. Beliau menginap di tempat, beliau bermalam di situ. Beliau memakan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan dan sebagainya. Itu yang beliau makan. Pakaian beliau dari kulit-kulit binatang yang beliau buat dan seterusnya. Ini menunjukkan kezuhudan Nabi Isa alaihissalam. Yang di sini ada Nabi Isa, di sana ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua-duanya adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Yang satu kaya raya ada dunia di tangannya, yang satu tidak ada dunia di tangannya. Keduanya sama-sama bisa zuhud terhadap dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izhad bima fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seseorang itu zuhud terhadap zuhud terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintainya, akan ridho terhadapnya, karena dia akan terhindar dari berbagai macam amal keburukan. Sebaliknya atau demikian juga orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, tidak suka minta-minta ke orang lain, tidak menzalimi harta orang lain, maka orang lain akan mencintai
kita. Kalau kita ingin orang lain mencintai kita, menyukai kita, maka kita harus zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jangan suka misalnya menzoliminya, atau misalnya mengambil hartanya secara zalim, atau meminta-minta sesuatu darinya. Nah, demikian, waktu sudah habis. Ini tentu panjang kalau kita berbicara tentang masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya dunia ini yang sangat menipu dan membahayakan pada kehidupan kita, keselamatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.